Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 9, 9A sampai dengan kelas 9A yang berbahagia. Semoga kali ini anak-anak bersama keluarga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Konsentrasi ya anak-anak. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Baik. Tadi sudah saya harapkan kalian bisa berkonsentrasi. Kalian bisa menyiapkan buku-buku yang diperlukan. Buku-buku yang kalian miliki sebagai buku referensi, buku pedoman, buku paket bahasa Indonesia, atau buku bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud, dan buku Marbi, Berbahasa Indonesia, terbitan Erlangga. Silakan bisa disiapkan. Kemudian tugas atau kertas dan alat tulisnya, silakan disiapkan. Jadi pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-10. Jadi saya tidak menggunakan sebutan bab, masalahnya kita tidak mengacu berpedoman pada buku mata pelajaran. Jadi ini sudah yang ke-10. Kalau yang lalu itu, pertemuan yang lalu hari Senin itu Pak Marsono, itu ditulis pertemuan ke-10 juga. Sebenarnya setelah saya hitung kembali, Pak Marsono itu mestinya baru ke-9. Begitu. Oke, saya pertemuan ke-10. Saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan. Kita lanjutkan saja. Jadi pada pertemuan yang lalu, kalian itu sudah belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Dan sebelumnya sudah kalian pelajari juga teks diskusi dan laporan hasil observasi. Karena kelas 9 pada semester ini hanya 3 tema, 3 teks, yaitu teks laporan hasil observasi, diskusi, dan yang terakhir ini literasi. Maksudnya materi yang berhubungan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Yang terakhir saya sebut ini pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dedi, itu yang berhubungan dengan masalah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Marsono pada pertemuan yang lalu. Oh, berarti Pak Dedi bukan hari Senin ya, berarti hari Rabu yang lampau. Kemudian hari Senin yang lalu itu Pak Marsono itu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, saya kali ini sebenarnya hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Dedi, hanya saja saya hanya ingin memberikan penegasan. Sebutan lain itu konfirmasi. Materi buku fiksi dan non-fiksi bagian yang pertama yaitu hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jadi bisa arahnya pada hubungan antar unsur. Jadi unsur-unsurnya mesti sudah kalian kenal ini. Nah, begitu. Jadi kompetensi tetap sama.
yaitu 3.16, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Berarti kalian ingat kembali unsur-unsur yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, indikator pencapaian kompetensi, ini hal-hal khusus yang berhubungan dengan KD tadi. Ada dua hal saja ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan hubungan unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca. Nah, ada dua hal, unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan hubungan unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Ini kalau tertulis huruf kapital ini mestinya nomor 1, M-nya ini huruf kecil, tapi belum sempat diedit itu. Kemudian yang kedua, siswa harus dapat menjelaskan hubungan unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca. Nah, ini kan sederhana sekali, anak-anak. Maksudnya sederhana itu materinya singkat saja sebenarnya karena hal ini sudah disampaikan. Dan ini saya ingatkan kembali. Jadi yang berhubungan dengan buku fiksi dan non-fiksi ini. Kalian harus bisa membedakannya. Perbedaannya hanya 3 hal itu. Jadi kalau dalam buku fiksi itu cerita buatan, cerita rekaan. Ya semuanya buatan sebenarnya, hanya cerita fiksi ini, buku fiksi ini isinya cerita rekaan yang bersifat imajinatif dan bahasanya menggunakan bahasa kiasan atau bahasa dengan makna konotatif atau makna yang berbeda atau makna yang biasanya digunakan dalam majas. Nih, bahasa kiasan ini banyak digunakan dalam buku fiksi ini. Nah, sedangkan buku non-fiksi, perhatikan tulisannya ya, anak-anak, non-fiksi itu digabung tulisannya. Jadi tidak ada tanda hubung juga, karena itu sudah merupakan satu kata, dan non itu merupakan bentuk terikat itu. Jadi non-fiksi. Jadi yang membedakannya, isinya itu berdasarkan data, buku non-fiksi itu, atau fakta. Kemudian bersifat informatif, jadi pemberitahuan, memberikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dan yang ketiga menggunakan bahasa yang lugas, atau bermakna denotatif, makna yang sebenarnya, makna apa adanya. Kalau itu dikatakan kursi, ya kursi, benda kursi. Nah, misalnya begitu, itu bahasa lugas namanya. Lugas itu artinya apa adanya. Nah, sebutan lain biasanya bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi itu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang benar, bahasa yang standar. Nah, orang mengatakan biasa begitu. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari, saya hanya menegaskan kembali. Nah, selanjutnya, ini masih buku fiksi dan non-fiksi ini. Ini contohnya, ada cerpen, novel, drama, dongeng, mitos, nah, gitu. Seperti drama itu ada yang mengelompokkan ke jenis lain, tetapi pada dasarnya tidak lepas dari fiksi ini masalahnya. Ada komik dan sebagainya. Dan buku non fiksi ini tulisannya juga belum diedit, ini non fiksi ini harusnya dirangkaikan. Laporan ilmiah misalnya. Itu skripsi, tesis, dan disertasi. Laporan ilmiah. Yang waktu pertama, pertemuan kelas 9 itu ada laporan percobaan. Itu sebenarnya cikal bakal laporan ilmiah sebenarnya. Kelas 7 itu membuat laporan hasil observasi. Kelas 9 membuat laporan percobaan. Nah, itu merupakan latihan kalian, mempersiapkan kalian untuk nantinya membuat laporan ilmiah ketika kalian sudah di perguruan tinggi. Nah, itu termasuk buku non-fiksi. Oleh karena itu menggunakan bahasa baku, bahasa yang perlu diperhatikan. Buku pelajaran, misalnya buku paket, buku pendamping, kan biasanya tidak bisa membedakan buku pendamping dan buku penunjang atau buku paket.
Jadi buku pelajaran ini bisa buku paket, buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian itu sebagai buku utama, dan penunjangnya itu buku Marbi misalnya, Mahir Berbahasa Indonesia, terbitan Erlangga. Nah itu buku-buku itu termasuk buku non-fiksi, termasuk buku ensiklopedi, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja ini. Nah selanjutnya, mulai dari buku fiksi. Yang lalu sudah dipelajari juga, sudah kalian baca bahwa buku unsur-unsur buku fiksi itu langsung dijadikan satu. Nah ini saya rinci lagi. Secara fisik ini sebenarnya yang pertama ada judul buku atau sebutan lain cover buku, itu ada yang mengatakan begitu. Cover tulisannya itu sudah menggunakan K ya anak-anak. Jadi kalau nanti ada tulisan cover dalam bahasa Inggris cover, nah itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi cover. Dan ini saya sebut cover buku. Selanjutnya rincian subbab buku. Ya, buku-buku itu dirinci, diuraikan lagi. Kemudian yang ketiga judul bab dan subbab. Hanya saja begini sebagai catatan, buku fiksi itu tidak harus dibagi dalam bab dan subbab. Nah, ini yang menjadi masalah. Memang ada, tetapi dalam buku fiksi ada yang langsung judul dilanjutkan dengan uraian pendahuluan cerita dan dilanjutkan dengan rangkaian cerita alur sebagaimana yang diinginkan pengarang. Jadi sebagai catatan anak-anak ya. Jadi nomor 2 dan 3 rincian subbab, bab dan subbab ini dalam buku fiksi tidak harus ada. Jadi boleh tidak ada. Nanti kalian akan menemukan buku-buku fiksi, buku cerita, novel atau yang lainnya itu tanpa bab. Nah, itu menjadi catatan ini. Tetapi ada juga yang menggunakan pembagian rincian bab dan subbab. Nah, itu. Ini khusus ini menjadi catatan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan buku fiksi. Ini unsur intrinsik itu unsur pembangun, unsur yang membentuk fiksi. Cerita fiksi. Cerita dalam buku fiksi itu. Ini sudah pernah juga kalian ketahui ini. Yang pertama tema, kemudian amanat, alur atau plot, latar, tokoh dan watak, sudut pandang. Ada yang mengatakan dengan perkataan lain, saya kira tidak menjadi masalah itu. Nah, sedangkan unsur yang lain lagi, yang ketiga, jenis ketiga, boleh jadikan satu ya anak-anak ya. Nanti kalau mau menentukan hubungan unsur-unsurnya ini ya boleh kalian jadikan satu, tuh mulai cover buku, atau sampul buku, sampai pada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik ini sebenarnya juga tidak bisa lepas dari cerita itu, dari buku fiksi. Bahasa misalnya, kan ungkapan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa itu. Kemudian latar belakang pengarang, ini akan tersirat dalam cerita yang ada di dalam buku fiksi itu, serta nilai-nilai dalam karya sastra. Misalnya, kalau pengarangnya itu orang Padang, nah biasanya nilai-nilai budaya Padang atau Minangkabau itu akan memengaruhi isi buku fiksi itu. Nah, begitu. Itu latar belakang dan nilai-nilai dalam karya sastra. Itu akan memengaruhi. Oleh karena itu, ini juga termasuk bagian dari unsur buku fiksi. Apalagi bahasa, ini lebih penting lagi. Begitu. Jadi kalian tidak usah mempermasalahkan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu pembangun, kalau ekstrinsik ini unsur lain yang ada di luar cerita yang ikut memengaruhi atau ikut mewarnai bagaimana buku fiksi itu. Nah, begitu. Nah, bagaimana hubungan unsur-unsur buku fiksi tadi? Nah, ini penting kalian ingat-ingat nanti ya anak-anaknya. Dari segi struktur buku fiksi dibangun berdasarkan alur cerita yang mengalir. Maksudnya alur cerita yang mengalir itu rangkaian ceritanya, jalan ceritanya. Itu
mulai pengenalan, permasalahan, konflik, klimaks, anti klimaks, hingga penyelesaian. Itu disusun secara berangkaian. Tergantung alurnya. Kalau alur maju berarti berurutan seperti itu. Tapi kalau alurnya alur mundur bisa mulai dari klimaks, baru pengenalan. Nah, bisa seperti itu. Yang jelas unsur-unsurnya itu pengenalan, permasalahan, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Itu bagian dari alur. Nah ini susunan struktur buku fiksinya itu mesti seperti itu. Nah begitu. Dari segi pengembangan ide dan bahasa, buku fiksi itu menggunakan, ini salah ketik lagi nih, menggunakan ini, yang betul menggunakan imajinasi dalam menggarap ide dengan menggunakan ragam bahasa bermakna konotatif atau tidak sebenarnya, bermakna tidak sebenarnya, maksudnya begitu, atau bermakna kiasan. Itu ragam bahasa yang banyak digunakan dalam buku fiksi. Dan imajinasi ini juga bukan semata-mata imajinasi saja, bahkan bisa berdasarkan pengalaman pengarang atau riset pengarang, itu bisa menjadi dasar untuk menggarap ide, itu maksudnya untuk mengembangkan ide tadi. Itu tapi yang utama memang imajinasi. Karena kalau berdasarkan fakta nanti buku fiksi ini biasanya tetap dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Nah, begitu maksudnya. Jadi bahasa yang digunakan ini yang membedakan dengan buku non-fiksi. Nah ini untuk menghubungkan unsur-unsur buku fiksi itu bagaimana? Ini jangan lupa bahwa meskipun dibagi-bagi tadi ya, ada sampul buku, ada bab, subbab, ada tema, ada latar belakang pengarang, itu kan unsur-unsur semua tadi ya. Nah itu hubungan antar unsur itu dalam buku fiksi memiliki kaitan yang sangat erat. Jadi mulai dari awal buku, judul atau cover buku sampai terakhir penyelesaian cerita itu disusun secara berurutan juga, sehingga antar unsur yang satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan karena judul buku tersendiri, kemudian ada bab satu misalnya itu tersendiri, itu tidak. Karena semua itu harus bagaimana? Nah ini yang penting. Dalam buku fiksi, unsur atau alur plot, amanat, sudut pandang, latar, dan tokoh, ini mestinya ya termasuk judul buku tadi ya, harus mengacu pada tema. Nah, dasar tema itu sebagai dasar cerita masalahnya, sebagai pokok persoalan. Nah ini dengan demikian kan antar unsur yang ada dalam buku fiksi itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Antara alurnya sendiri, amanat sendiri, sudut pandang sendiri, tidak mungkin itu. Nah, begitu. Nah, ini kalau ada soal misalnya disuruh menentukan hubungan unsur-unsur buku fiksi, itu kalian mesti membaca buku dulu. Contoh misalnya kalian membaca buku Siti Nurbaya. Ini buku fiksi nih. Ini roman yang sudah lama ini, terkenal ini. Hasil karya Marah Rosli. Nah itu bisa kalian ungkapkan seperti ini. Nah, ungkapan beginilah yang diinginkan dalam menjawab soal bagaimana hubungan unsur-unsur buku fiksi. Nah, begitu. Ini sebagai contohnya, kalian boleh mengatakan seperti ini, menulis seperti ini. Kalau itu buku Siti Nurbaya yang kalian baca, misalnya buku fiksi yang berjudul Siti Nurbaya, hasil karya Marah Rosli itu menceritakan kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang tidak kesampaian. Nah, maksudnya cintanya tidak kesampaian itu antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya sebagai pelakunya. Hal ini sesuai dengan tema roman ini, yaitu kasih tak sampai atau kawin paksa.
Nah, ungkapan seperti ini berarti kalian sudah menghubungkan unsur-unsur buku fiksi, yaitu buku Siti Nurbaya. Kalian menghubungkan judul buku Siti Nurbaya, pelakunya Siti Nurbaya, kebetulan sama ini berarti ada keselarasan, bersinergi antara judul dan unsur yang lain. Dalam hal ini pelaku dalam buku fiksi ini, yaitu Siti Nurbaya dan Syamsul Bari. Meskipun ada pelaku yang lain, tapi ini hanya contoh saja, sehingga saya ambil yang singkat, yang mudah dipahami. Nah, begitu. Jadi semua itu berpusat pada tema. Ini itu terutama dalam buku fiksi. Seperti anak-anaknya, semoga bisa dimengerti. Jangan sampai nanti kalau mengerjakan tugas masih bertanya-tanya lagi. Bagaimana Pak? Masih ke WA lagi. Dikerjakan jawabannya bagaimana Pak? Ya dijawab sendiri kan begitu. Nah, maksudnya kalau tidak jelas itu bertanya dulu. Tapi kalau sudah dijelaskan seperti ini sudah 2 kali lagi, mestinya kalian jangan sampai tidak mengerjakan tugas lah, paling tidak begitu. Saat ini tugas kalian banyak yang belum dikerjakan masalahnya. Nah, begitu ya, ini hubungan unsur-unsur buku fiksi itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita menginjak pada buku non-fiksi. Nah, ini karena bentuknya berbeda, buku non-fiksi ini, unsur-unsur buku fiksi, buku-buku non-fiksi sekarang ya. Itu apa saja? Nah, ini yang perlu kenal. Cover atau sampul buku, itu sebagai judul. Kalau ada yang mengatakan judul juga boleh. Gitu. Nah, selanjutnya ada prakata atau kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan, ada isi buku, ini ada i-nya, salah cetak, isi buku, dan terakhir penutup atau simpulan. Dan diakhiri dengan daftar pustaka. Ini unsur buku non-fiksi yang lengkap. Itu ada daftar pustaka. Meskipun kadang-kadang dalam buku non-fiksi itu ada juga yang tidak menyebutkan daftar pustaka sebagai buku sumber uraian ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam buku non-fiksi. Nah, begitu. Ini unsur-unsurnya. Kalau ada sedikit ungkapan berbeda dengan yang pernah kalian terima, itu tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya isi pokoknya sama. Nah, begitu. Unsur-unsurnya sama, minimal ini. Nah, begitu. Jadi tulisan cover jangan lupa itu pakai huruf K, karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Cover atau sampul. Bahkan ada yang menyebut lain, sebutan lain unsur buku non-fiksi itu ada yang menyebutkan seperti ini. Kalian juga tidak usah mempertentangkan, tidak usah bingung. Yang penting ada unsur buku itu kalian sebut ya, betul saja itu. Ada menyebut cover atau sampul buku, pokok bab buku. Nah, pokok bab buku ini di dalamnya ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, ini disebut dengan pokok bab buku. Kemudian judul bab dan subbab, kemudian isi buku, cara menyajikan isi buku, itu jadi diungkapkan, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu, dalam penulisan itu ada yang menyebut kerangka penulisan, kerangkanya bagaimana. Pokok-pokok pikiran yang diungkapkan dalam buku non-fiksi. Begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan unsur-unsur buku non-fiksi? Sebagaimana buku-buku fiksi sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi unsur-unsur buku non-fiksi ini juga dibangun berdasarkan uraian unsur-unsur buku yang sistematis dan logis. Mulai judul atau cover tadi, prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, dan daftar pustaka. Ini disusun dan dari pengembangan ide dan bahasa, buku non-fiksi itu
menggunakan data atau fakta. Jadi data-data atau fakta dan informasi ilmiah. Ilmiah itu berdasarkan ilmu. Dalam menguraikan, menggarap ide dengan menggunakan ragam bahasa yang bermakna denotatif atau bermakna logas atau bermakna sebenarnya. Nah, sebutan lain itu menggunakan bahasa baku atau bahasa yang baik dan benar. Terutama bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang ada. Ya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5 dan EBI atau Perdoman Umum Ejaan itu yang menjadi acuan dalam bahasa atau bahasa standar. Ini yang digunakan dalam buku. Nah, bagaimana kalian bisa menggunakan kalian punya buku Mahir Berbahasa Indonesia, judulnya. Dan dalam bab itu ditulis atau berjudul menjadi ilmuwan muda. Ininya kita lewat menjadi ilmuwan muda. Babnya 1, 2, dan 3 serta 4. Kalau kalian buka buku Mahir Berbahasa Indonesia Terbitan dan Agam sih seperti ini. Judul babnya menjadi ilmuwan yang benar. Identifikasi, laporan percobaan inilah yang berakhir dengan judul bab 1 ilmu itu maksudnya biar banyak orang yang menyampaikan laporan hasil penelitian atau suka menyampaikan intelek. Di sini gabungannya menggabung laporan artinya menjadi ilmu muda. Kalian kan masih muda, dikatakan ilmu muda. Menyimpulkan isi laporan percobaan, menelaah struktur dan pembahasan laporan percobaan. Yang keempat, menulis laporan percobaan. Nah, subbab-subbab yang ada ini semua mendukung bab 1. Dan bab 1 dan isiannya subbab-subbab tadi juga mendukung judul buku Mahir Berbahasa Indonesia. Isinya itu saling berkaitan. Awal tadi saya katakan bahwa unsur dalam fiksi maupun non fiksi itu merupakan satu kesatuan. Saling berkaitan. Nah, buku ini yang baik gitu. Nah, buku itu kalau kalian hubungan unsur-unsurnya bagaimana? Kan boleh ini contoh saja. Bahasa yang berbeda yang juga contoh seperti ini. Buku yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia menjelaskan pada bab 1 dengan judul menjadi ilmuwan muda dan diuraikan secara rinci pada tentang mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah dan menulis laporan. Nah, begitu. Jadi kalau dihubungkan antara itu unsur yang sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non fiksi, yaitu bab dan fiksi memiliki yang ilmiah kan dengan bahasa serta memiliki sistematika penulisan bedanya dengan buku fiksi. Jadi kita simpulkan di hubungan antar unsur dalam fiksi itu, unsur-unsur dalam buku baik fiksi maupun non fiksi memiliki hubungan saling baik. Antar unsur dalam buku fiksi tetap padukan. Secara itu hubungan antar unsur dalam fiksi membuat isi buku itu padu dan mudah dipahami. Ini kalau ada yang kurang jelas bisa. Oh, serius? Kalian tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Ini contoh evaluasi, ini ada teks buku yang berjudul Albert Einstein. Nah, ini kalau kalian disuruh menyatakan hubungan unsur-unsurnya bisa seperti ini. Jelaskan hubungan unsur-unsur buku tersebut. Nah, buku tersebut unsurnya apa saja, ada judul dan isi cerita. Jadi kalian boleh mengungkapkan buku tersebut adalah buku non fiksi yang merupakan biografi berjudul Albert Einstein. Jadi berarti berupa biografi. Isi buku tersebut menguraikan secara rinci kehidupan seorang lelaki jenius yang bernama Albert Einstein.
Nah, itu sebagai contoh. Jadi kita akhiri dengan refleksi. Kalian bisa mengungkapkan, saya sudah bisa menjelaskan hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan hal ini bisa kalian baca dalam buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud dan buku Marbi. Tugasnya nanti silakan baca di Google Classroom. Silakan dibaca tugas-tugasnya nih. Pak Marsono yang lalu itu singkat juga, saya juga singkat saja, tolong segera diselesaikan sehingga materi yang kita pelajari bisa kalian kuasai dengan baik sehingga ketika dievaluasi nanti hasilnya juga baik, dari ilmunya bisa kalian terima. Demikian pertemuan selanjutnya. Nanti akan mengulang materi kelas 9, masih ada 2 pertemuan untuk persiapan PTS. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Mari kita katakan ketakwaan dan rasa syukur agar bisa menjaga kesehatan. Kita tingkatkan imunitas, ikuti protokol kesehatan. Karena waktu yang harus berganti, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.